Apa yang dimaksud darurat militer? Istilah darurat militer merujuk pada suatu kondisi di mana kekuasaan sipil digantikan oleh atau dibatasi oleh kekuasaan militer karena keadaan luar biasa yang mengancam keamanan nasional, seperti pemberontakan atau kudeta, perang, kerusuhan besar, atau situasi darurat lainnya yang tidak bisa dikendalikan oleh aparat sipil. Ciri-ciri darurat militer. 1. Hukum militer berlaku, menggantikan hukum sipil. 2. Pemerintahan sipil dibatasi atau dinonaktifkan sementara. 3. Militer mengendalikan wilayah tertentu untuk menjaga ketertiban dan keamanan. 4. Pembatasan terhadap hak-hak sipil seperti kebebasan bergerak, berkumpul, atau berbicara bisa diberlakukan. Contoh nyata, Indonesia pada tahun 1997, Presiden Soekarno menetapkan keadaan darurat militer karena adanya ancaman pemberontakan daerah, PRRI, dan Permesta. Filipina pada tahun 1972, Presiden Marcos mendeklarasikan darurat militer untuk mengendalikan konflik dan mempertahankan kekuasaan. Tujuan, secara ideal, darurat militer diperlukan untuk mengendalikan krisis dan menjaga keutuhan negara. Namun, jika disalahgunakan, bisa mengarah pada otoritarisme dan pelanggaran HAM. Apakah TNI akan mendorong darurat militer? Secara prinsip dan hukum berlaku di Indonesia saat ini, TNI tidak memiliki wewenang untuk mendorong atau menetapkan darurat militer secara sepihak. Penjelasan. 1. Penetapan darurat militer adalah wewenang Presiden. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 12, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, dan dapat menyatakan keadaan bahaya termasuk darurat militer. Artinya, hanya Presiden, bukan TNI, yang bisa menyatakan darurat militer, dan itu pun harus berdasarkan pertimbangan hukum, politik, dan keamanan nasional. 2. TNI bersifat netral dalam politik dan tunduk pada keputusan sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, militer tidak boleh berpolitik praktis. TNI menjalankan peran pertahanan dan mendukung pemerintahan sah, bukan mengambil alih kekuasaan. 3. TNI hanya akan bertindak jika ada perintah resmi. Jika negara menghadapi ancaman serius, misalnya invasi asing, pemberontakan, bersenjata besar, dan lain-lain, pemerintah sipil tidak mampu mengendalikan keadaan, Presiden dapat mengaktifkan peran militer lebih luas, namun ini tetap harus melalui mekanisme hukum yang sah. Apakah TNI bisa mendorong darurat militer? Dalam praktiknya bisa saja ada tekanan atau usulan dari TNI kepada Presiden dalam situasi krisis besar. Tapi secara hukum dan konstitusional, TNI tidak bisa dan tidak boleh memaksakan atau menetapkan darurat militer sendiri. Jika hal ini terjadi tanpa persetujuan Presiden atau di luar hukum, itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi, bahkan berpotensi sebagai kudeta militer yang jelas bertentangan dengan sistem demokrasi. Kesimpulan, TNI tidak bisa secara sah mendorong atau menetapkan darurat militer tanpa keputusan Presiden. Tindakan seperti itu harus melalui jalur hukum dan konstitusi. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, supremasi sipil atas militer adalah prinsip utama.